Sedamane adalah kegiatan tenun yang dimulai dari memasukkan dan melingkari benang pada alat tenun tradisional. Lalu benang dipadatkan, kemudian merajut corak atau motif agar menjadi kain tenun yang utuh. Seda artinya proses memadatkan benang dan merajut tenun menjadi kain atau selendang. Mane adalah proses memasukkan dan merapikan benang pada alat-alat tenun. Tradisi menenun dengan cara tradisional orang Geo ini disebut sedamane. Sedamane itu kegiatan tenun. Kalau sedat itu yang sudah proses semua jadi kain atau selendang. Mane itu yang untuk masuk di dalam alat. Tenun orang Nagekeo memiliki tampilan bintik-bintik kecil yang dihasilkan dari teknik ikat motif floral. Jalur ikat ini dikombinasikan dengan jalur ikat kecil berwarna putih, merah, dan biru tua polos. Kain tenun untuk wanita didominasi warna hitam, putih, dan merah dengan motif atau corak bunga-bunga, sedangkan kain tenun untuk pria didominasi warna hitam dengan motif belah ketupat warna kuning. Kain tenun orang Geo di Nagekeo terdiri dari 3 jenis, yaitu Hoba Geo yang disebut Hoba Nage, Ragiwoi, dan Hoba Nikonako. Ini gambaran seperti ini, dan mungkin warnanya kurang bagus, tapi ini asli. Tas asli. Orang umum bilang ini Hoba Nage, tapi sebenarnya tidak. Ini Hoba Geo, dan ini budaya tradisi orang Geo sendiri yang sudah melakukan sejak nenek moyang. Desa Gerodere berada di Kecamatan Boawai, Kabupaten Nagekeo, Pulau Flores. Kabupaten ini merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Ngada. Desa Gerodere berjarak 12 km dari ibu kota Kecamatan Boawai yang dapat dicapai dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Masyarakat Desa Gerodere memiliki kampung adat yang bernama Kampung Geo. Ada 4 suku yang diam di kampung adat Geo, yaitu suku Geo, suku Tiwu, suku Tonga, dan suku Meli dengan jumlah jiwa 1.300 orang. Kampung adat ini memiliki simbol-simbol adat yang terjaga sejak turun-temurun. Simbol kayu bercabang 2 ini disebut peo, yang melambangkan persatuan hidup bersuku adat antara masyarakat dan pemerintah yang selalu memuji Sang Maha Esa. Keempat suku ini hidup bersatu dan menjunjung tinggi adat istiadat. Oleh karena itu, keempat suku ini disebut Tulu Geo Meli Eto Tiwu Tonga, yang artinya satu sikap, satu kata, satu suara, satu tujuan menjaga adat. Kehidupan masyarakat menyatu dengan kerajinan tenunan khas mereka yang ditinggalkan leluhur terdahulu. Selain sebagai pelestarian peninggalan leluhur, kerajinan tenun juga dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kain tenunan masyarakat Geo merupakan kain tenunan yang sangat digemari oleh banyak orang sebab memiliki motif dan warna yang menarik. Menenun dilakukan dengan cara tradisional, yaitu menggunakan bahan-bahan alamiah juga dengan bahan-bahan kimia. Motif, warna, dan corak yang dimiliki oleh kain tenun Geo merupakan yang terbaik di Kabupaten Nagekeo karena memiliki nilai-nilai khusus dan luhur sesuai makna turun-temurun peninggalan para leluhur mereka. Setiap hari Rabu pasar itu tidak pernah bilang tidak jual, itu harus jual. Itu menjadi jualan wajib untuk membeli kebutuhan-kebutuhan dapur. Dari dulu ini menjadi kegiatan yang ditinggalkan oleh leluhur. Setiap rumah yang namanya orang Gero, kalian tidak tahu tenun itu kecuali orang-orang yang datang dari luar. Tetapi pun bahkan datang dari Larang Tuka sudah bisa ikut kegiatan tenun Gero. Dari Kupang sudah ikut kegiatan tenun Gero. Motif ruin dan bunga matahari berwarna kuning disebut Ragiwoi, merupakan lambang persatuan dan kehidupan yang bermartabat agung dan mulia. Warna hitam bintik putih dan garisan putih disebut Ragi Nitebolo dan juga dikenal sebagai Hoba Geo. Corak ini melambangkan selalu menjadi cahaya putih penuh harapan di antara kegelapan hidup.
Kain berwarna garis-garis merah, biru langit, dan putih keki disebut hoba nikonako. Corak ini melambangkan hati wanita yang berani menjalani hidup di alam semesta dengan tuntunan cahaya putih, lambang tulus dan suci. Sarung hitam bercampur kuning keemasan ini yang dipakai kaum laki-laki maupun bagi kaum perempuan. Kain hoba nikonako dipakai kaum wanita saat acara duka dan juga saat acara belis. Sedangkan kain hobageo dipakai kaum laki-laki untuk acara-acara adat penting. Dan masih ada juga beberapa motif modern lainnya yang melambangkan persatuan, kebersamaan, dan keberanian dalam menjaga adat istiadat kehidupan orang Geo. Walaupun orang Geo tenun, tapi selalu dikatakan hoba nage. Nage berarti kami yang ada di Nage Keo ini. Tenun ini yang sangat terkenal ya, tenun orang Gero, orang yang bisa tenun di luar kecuali orang-orang Gero yang mau suami keluar. Kain untuk kegiatan-kegiatan adat. Lebih-lebih yang menyangkut dengan pernikahan, urusan adat, itu selalu datang beli di Gero. Tidak ada beli di mana, hanya di Gero. Kain, selendang, arti-arti daripada tenun ini semua punya arti. Ada bintik putih. Itu menggambarkan bagaimana itu di dalam kehidupan ini pasti ada hitam, tetapi mulai muncul bayang-bayang itu kecerahan, bayang-bayang hidup itu sudah ada. Ada gambar mas. Mas itu sebenarnya sebuah adat yang bagaimana pertanda bahwa seorang istri kalau dia datang, dia turun untuk meminang itu wajib untuk memakai emas. Lambang yang sampai dorong lukis di kain itu pertanda seperti itu, kebanggaan daripada seorang putri kalau dia turun bahwa harus memakai emas. Bahkan tarian-tarian adat, semua mama kalau turun tarian adat itu kalau pakai emas itu menjadi satu kebahagiaan kami. Itu kalau orang lihat bahwa orang ini cantik benar, orang ini bagus. Kalau bapak-bapak memang dulu itu kain seperti ini jarang, itu mahal. Bahkan kain hoba nage itu mahal. Dulu tuh kalau pakai yang tradisional 3 bulan 1 lembar. Jadi prosesnya begitu panjang. Mana mau gali kembangnya supaya mendapat warna kuning, mana mencari tarum supaya bisa prosesnya supaya menjadi warna hitam. Jadi begitu lama. Dulu itu kegiatan tenun itu hanya siang, malam sangat pemalas. Tetapi kami lihat bahwa tenun ini sangat membutuhkan, sangat mendukung kegiatan ekonomi rumah tangga. Bahkan di dalam rapat adat itu kami bilang boleh tenun pada malam hari. Kaum pria dalam hal acara pesta adat besar dia harus pakai kain laki-laki dengan desta tambah dengan ini. Bunga yang ruit ini lambang satu kesatuan dalam kampung adat, masyarakat wilayah dalam kampung ini. Lambang bunga-bunga ini tanda kegembiraan. Lalu kain yang ini kain ini dari benang, dari kapas yang dipintar oleh mama jadi seurat benang
untuk menjadi kain, dan ini non kimia. Ini non kimia yang kain asli sejak dulu nenek moyang lakukan sebelum kain benang yang ini kimia ini datang. Itu ini gambaran seperti ini, dan mungkin warnanya kurang bagus tapi ini asli, khas asli. Dan ini diistilahkan bilang ini, kalau dari dulu orang umum bilang ini obanage, tapi sebenarnya tidak. Ini obageo, dan ini budaya tradisi orang Geo sendiri yang sudah melakukan sejak nenek moyang. Dan ini kain ini khusus untuk laki-laki. Laki-laki ketika dia pakai dalam upacara adat besar di dalam kampung, ada ritual adat, wajib laki-laki harus pakai ini kain. Dan warna motif ini menunjukkan kegembiraan masyarakat atau kegembiraan masyarakat adat dalam menjalankan ritual adat. Dan ini hampir sama dengan bunga sebelah, ini rui, ini matahari. Matahari ini kalau nenek moyang bilang ini pancaran sinar baru, kehidupan baru yang sedang mereka datang menetapi lokasi yang baru, kampung yang baru. Lalu ini menandakan orang sedang menetapkan di satu lokasi baru. Orang akan berjuang dalam melakukan perjuangan hidup untuk mendesain atau meletak kampung secara budaya yang khas. Kalau kain yang ini namanya kalau bahasa Geo itu obanikonako, hanya kusuma mama yang pakai dalam urusan pada saat kedukaan. Ada orang mati, orang pakai. Ada hajatan bau belis, orang pakai dengan beret perempuan. Ini asli. Ini tanpa kimia dan ini asli. Merah muda ini kembali pada ciri khas. Merah ini tanda bahwa masyarakat atau budaya perempuan di Geo ini punya hati nurani, punya nuraninya hidup. Lalu di latar belakang dengan bunga matahari, orang menjalankan pancaran sinar kehidupan yang baru sesuai dengan situasi budaya yang ada di Ulu Geomeli Ekotipto. Lalu yang ini benang, ini yang kimia, ini benang yang tapi dimodifikasi dengan masa sekarang. Jadi orang modifikasi dengan benang yang dari toko dan pewarna yang dari toko. Kalau yang ini, kain ini khusus untuk perempuan yang pakai pada saat menari, dan kainnya agak ringan. Kalau kainnya asli berat. Jadi anak-anak SD itu senang pakai yang ringan karena dia tipis. Dan ini kimia, ikat sedamane itu hanya ada di Geo. Tapi selama ini kami menyesal, orang selalu tampilkan di publik bahwa obanage berarti pada umumnya skop kecamatan Bowai. Tapi pekerjaan untuk tenun ikat itu hanya di Geo, tidak ada orang Nage, hanya orang Geo saja. Yang selama ini terjadi dari sejak nenek moyang sampai hari ini itu, ini khas orang Geo, bukan orang Nage, tapi ini orang Geo. Yang asli ini rentang waktu 40 tahun sudah pudar, tapi dalam jangka waktu ke depan ini saya akan berjuang bersama masyarakat untuk mulai peningkatan atau kita hidupkan kembali. Kami siap untuk mengalokasi lahan untuk pengembangan kapas, lalu kami akan peningkatan kembali dengan tenun ikat sistem tradisional yang asli. Upaya untuk melakukan pelatihan dengan kader muda khusus untuk kaum perempuan dalam hal untuk tenun ikat dari proses awal sampai dengan pembentukan kain. Proses pembuatan warna, yaitu untuk warna terang kuning kemerahan atau jingga, diperoleh dari batang, dahan atau akar pohon mengkudu yang disebut kembo atau kaju kune. Batang atau akar pohon itu dipotong kecil-kecil atau ditumbuk menjadi halus, lalu direndam bersama benang sampai muncul warna kuning kemerahan atau jingga. Proses ini membutuhkan waktu sekitar 2-3 minggu.
Setelah mendapatkan warna dari rendaman bahan-bahan alamiah, maka mulai dilakukan pencelupan benang untuk memperoleh warna yang diinginkan. Lalu, dilanjutkan dengan kegiatan tenun sesuai corak atau motif yang diinginkan. Ragiwoi dilakukan dengan cara pembuatan pola pada saat tenun, yaitu benang warna disisipkan seperti menyulam. Ragiwoi terkenal dengan pola wajit dan matahari berwarna kuning di atas dasar hitam. Kain hobageo atau ragi nitebolo dan ragi nikonako adalah jenis tenun ikat karena dibuat dengan ikatan tali pada benang dan dicelupkan dalam campuran warna sebelum ditenun. Dua jenis kain ini adalah ciri khas khusus orang Geo di desa Gerodere. Dan ada juga beberapa kain bercorak variasi lainnya yang dipakai untuk kegiatan biasa dan umum. Harapan kami ke depan, pemerintah dari tingkat kabupaten, tingkat provinsi maupun tingkat pusat bisa mendorong dalam hal peningkatan budaya adat yang ada di Desa Gerodere.